Salah berarti lo. Kita di barat. String kita.
Terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Haleluya. Haleluya. Jemaat kita yang luar biasa, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu atas hidup kami Bapa. Hingga minggu ini Tuhan, hingga pada saat ini Bapa, kami jemaat-Mu datang berkumpul di sini Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan, sucikanlah kami Tuhan, supaya kami boleh masuk Tuhan ke ruang Maha Kudus. Bapa, kami berdoa Tuhan buat pengerja-Mu Tuhan yang berpartisipasi pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang mengurapi, yang memberkati mereka semuanya Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang mengurapi Tuhan, supaya melalui hamba-Mu Tuhan kami boleh dilawat dan diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Bapa buat jemaat-jemaat-Mu yang ada di sini Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati, melindungi jemaat-jemaat kami semuanya yang ada di sini Bapa. Yang hendak dalam perjalanan kemari Bapa, biarlah tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Amen. Supaya tiba di sini Bapa dengan semangat Tuhan. Kami boleh dengan sukacita memuji Engkau Tuhan di tempat ini Bapa. Bapa yang baik dalam surga, biarlah kiranya Tuhan kasih karunia-Mu Bapa hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Bila mana Tuhan kami memulai ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau senantiasa Tuhan memberikan penyertaan-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Bapa, jamah hati dan pikiran kami Bapa, supaya Tuhan hanya nama Tuhan yang kami muliakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita berkata amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Bapak. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan shalom Bapak Ibu. Haleluya. Kiranya 2-3 orang berkumpul, Tuhan tetap hadir. Amin. Percaya katakan amin. Yang memuji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berikan haleluya. Kita percaya Tuhan besar dalam hidup kita. Mari bersukacita, katakan pujian ini. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari bersama-sama dengan semangat bertepuk tangan, katakan dari awal. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar,
menyembahnya. Kami percaya Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung kehadirannya. Datanglah nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatanku, Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dari awal jemaat saja katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari Datang menyembahnya. sekali lagi katakan Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. mari datang menyembahnya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatanku, Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung kehadirannya. Datanglah nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatanku, Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatanku, Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dengan bertepuk tangan kami berikan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Semuanya bersukacita Bapak Ibu. Haleluya. Yang bersukacita saya undang untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya kepada-Mu. Kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, dengan membawa segala penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Tanda kami bersyukur kepada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Buka hatimu, katakan sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan
sempurna ya Tuhan. Tuhan, Kau sempurna rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dari awal menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dari awal jemaat Tuhan katakan pujian ini. Tuhan, Kau sempurna dan karyamu. Mari buka kedua tanganmu, katakan hidupku kepadamu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Biarlah musiknya memuji Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Oh, alaba-alabasan, alabo. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Oh, alaba-alaba. Terima kasih Tuhan. Ya lapa. Kami ada di tempat ini ya Tuhan, bukan karena hanya kuat dan gagah kami ya Tuhan. Jika tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu ya Tuhan Yesus. Maka karena itu kami bersyukur kepada Tuhan. Oh ya Tuhan, dialah bara-bara. Kenapa kami mau bersyukur karena kebesaran-Mu ya Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan.
firman-Mu. Karena mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percaya Kau bersama kami, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Mari kita berikan kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Dengan bertepuk tangan kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dengan suara kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Katakan haleluya. Oh ya bara 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 bara. Iya na bara 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 bara. Iya na bara 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 bara. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Iya bara 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 bara. Iya na bara 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 bara. Iya na bara 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 bara. Iya na bara 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 bara. Iya na 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 bara 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 basikira bara bara bara. Iya na na bara 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 bara. Oh, iya la basandara lobo. Besarlah dan ajaib dan mulialah nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Mari sekali lagi Bapak Ibu, angkat penyembahan-Mu kepada Tuhan Yesus. Naikkan segala ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Bukankah Allah kita Allah yang baik dalam hidup kita? Penyertaan-Nya selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Haleluya. Oh ya la bara la basandara la bara la bara 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 bara. Oh ya la basandara la biarlah kebesaran Tuhan hadir di tempat ini. Biarlah hadirat-Mu nyata di tempat ini ya Tuhan Yesus. Biarlah
Iya sandara labu. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian dan segala keagungan hanya bagimu Tuhan Yesus. Ya Rabbana. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Dengan membuka kedua tangan kami percaya nyanyian pujian bagimu Tuhan, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu kami agungkan Kau Tuhan, ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Besar dan layak dipuji. Mari jemaat Tuhan bersama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Muliakan namamu Tuhan, muliakan namamu Tuhan, namamu besar. Muliakan
buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Segala keagungan, kemuliaan, syukur hanya bagi Yesus saja. Engkaulah yang layak terima kemuliaan, Engkaulah yang layak terima keagungan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus kau ajaib, Engkau sungguh ajaib Tuhan. Engkau ajaib dalam hidup kami. Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami muliakan. Yesus kau Tuhan, Yesus kau Raja. Haleluya. Oh Bapa, haleluya, haleluya. Yesus kau yang besar, sungguh besar dan ajaib karyamu Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Haleluya, oh haleluya. Yesus ajaib Tuhan, Engkau ajaib Bapa. Ajaib-ajaib karyamu, sungguh ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Yesus kau Tuhan, Yesus kau Raja. Segala pujian syukur bagimu, segala keagungan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah yang mulia, Allah yang penuh kasih dalam kehidupan kami. Pengorbananmu Tuhan di atas kayu salib menyucikan hidup kami, melayakkan hidup kami, membuat kami agar kami lebih lagi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan, yang lebih lagi Tuhan memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang kudus, Allah yang heran dan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, di mana sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu Tuhan yang menjamah setiap kami. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan, berikan hati, berikan telinga yang siap untuk diselidiki oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, berkati firman-Mu, berkuasalah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Semua diberkati, amin.
Haleluya, ibadah ini sungguh luar biasa. Benar-benar kuasa urapan Tuhan mengalir di tempat ini. Bapak Ibu sering terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan berbicara tentang the power of the blood of Jesus. Ya. The power of the blood of Jesus. Artinya kalau bisa dikatakan yaitu kuasa. Ya. Kuasa darah Yesus. Dikatakan bahwa di dalam darah Yesus, darah Kristus, ada kuasa di dalamnya. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 9 ayat 14. Ibrani pasal 9 ayat 14 dikatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari ayat ini dikatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal. Dikatakan bahwa Kristus mempersembahkan dirinya sendiri, yaitu sebagai persembahan yang tak bercacat. Darahnya tercurah untuk apa Bapak Ibu? Dikatakan darahnya tercurah yaitu untuk menyucikan setiap hidup kita. Darahnya tercurah untuk menyucikan hati kita. Agar apa? Agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Agar di mana kita, setiap hidup kita, kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Kita tahu Bapak Ibu, kita bisa berada, kita bisa beribadah hingga hari ini. Itu karena apa? Itu karena pengorbanan Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia. Bapak Ibu, Yesus mati di kayu salib bukan untuk menebus satu orang saja. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan hanya menebus orang-orang tertentu saja, tetapi Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk apa? Untuk menebus seluruh dosa umat manusia. Bukan hanya satu, bukan hanya orang-orang tertentu, tetapi untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dia curahkan, dia mau mati di kayu salib untuk menghapus segala dosa umat manusia. Bapak Ibu, Yesus, kalau dikatakan, memang kita ini siapa? Apakah kita ada hubungan keluarga? Enggak. Tapi dia mau mati di kayu salib. Kita punya sahabat enggak? Punya. Punya teman enggak? Punya. Kalau ditanya sama sahabat kita, sama teman kita, mau enggak dia mati untuk kita? Belum tentu dia mau mati untuk kita. Tetapi hanya satu pribadi yang mau mati untuk seluruh umat manusia. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Dia mati untuk menebus segala dosa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kuasa dari darah Yesus dikatakan, kuasa darah Yesus merupakan darah perjanjian bagi manusia untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Dan juga dikatakan darah Yesus Kristus tersedia dan berkuasa bagi keselamatan dan pendamaian seluruh umat manusia. Bapak Ibu, ada kuasa di dalam darahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dikatakan pengorbanan Kristus di kayu salib adalah bukti nyata dari kasih Allah dan rencana besar Allah bagi umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga dikatakan darah adalah satu-satunya jalan pendamaian
antara manusia dengan Allah. Makanya dikatakan Bapak Ibu, darah Yesus amat penting bagi setiap kehidupan kekristenan kita. Karena apa? Karena darahnya memiliki kuasa. Dan juga dikatakan darah Yesus juga berkuasa menyembuhkan segala macam penyakit. Apapun penyakit kita Bapak Ibu, ingat, ada darah Yesus yang sanggup menyucikan setiap dosa umat manusia. Amin. Bahkan dikatakan firman Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Makanya dikatakan darah Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Penyakit apapun yang kita alami, dengan darahnya kita sanggup disembuhkan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, 2 minggu yang lalu setelah selesai ibadah di gereja, ya tepatnya di minggu kedua, ya minggu ini, di bulan April ini. Jadi minggu 2 kemarin setelah selesai ibadah, ya ibadah raya, lalu kami ada jam 11-nya itu ada ibadah penghiburan untuk 2 orang diaken, di mana 1 orang diaken kita orang tuanya meninggal dunia, dan 1 diaken lagi istrinya meninggal dunia. Jadi begitu mereka pas ada di Medan, kita buat acara penghiburan. Singkat cerita, sebelum mulai acara penghiburan, saya turun ke bawah mau ngambil kunci dari anak saya. Turun dari tangga, rencana mau ambil kunci, saya mau taruh jas saya di mobil. Begitu saya turun, ya, jadi tangga gereja di sana dari atas, dari lantai 2 mau turun ke bawah. Begitu sudah turun, itu ada tangga yang rata dulu, baru turun lagi sedikit lagi, sekitar 5 tangga. Jadi dari tangga yang pertama, ya dari yang atas saya turun sekitar 3 anak tangga lagi mau ke bawah, lalu turun lagi ke bawah. Tiba-tiba pada saat saya turun, kaki saya terpleset. Kaki saya terpleset hingga saya jatuh, buk! Tulang pas di pinggang saya ini, tulang ekor saya, ini kebentur tangga. Tepatnya kalau tangga ini kan ada sikunya, ya. Sikunya ini kena, ini tangga misalkan di tangga, ini sikunya ini kena tulang ekor saya. Begitu kena, tak, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Sakitnya minta ampun. Akhirnya saya dalam keadaan masih pakai jas, saya tergeletakkan di tangga itu, ya, di tempat yang ratanya. Saya geletakkan badan saya, dilihat sama teman. Pas pula dia mau melayani di GC, ya, hamba Tuhan juga. Dilihat saya, lalu datang lagi yang ada anak muda yang tinggal di gereja kita. Dia lihat saya tergeletak di situ. Mereka lihat saya jatuh. Dia bilang, kenapa pak? Sini pak. Dia urut pinggang saya, ya. Pada saat begitu jatuh, ini napas ini sangat susah untuk bernafas. Kalau bisa dikatakan satu-satu nafas saya. Akhirnya diurut, sudah agak enakan. Lalu saya diangkat sama mereka berdua, didudukkan di kursi. Nah, habis itu hamba Tuhan ini teman saya, dia lanjut lagi, dia harus masuk karena dia mau melayani khotbah di ibadah Next Gen jam 11.30. Lalu anak muda ini dia datang, dia duduk dekat saya, dia diri dekat saya, dia urut lagi pinggang saya. Setelah diurut sudah agak enakan, baru saya bilang udah sudah agak enakan. Saya sudah bisa beraktivitas, ya. Lalu singkat cerita saya beraktivitas, saya naik lagi ke atas, ngikuti ibadah penghiburan, ya, untuk 2 orang diaken kita. Selama mengikuti ibadah, saya gelisah, nggak bisa duduk tenang. Miring ke kanan, miring ke kiri, tegak. Wah, pokoknya nggak bisa, karena benar-benar masih terasa sakitnya.
ya, di tulang ekor saya ini. Lalu setelah itu selesai ibadah, saya bilang sama istri, nanti pulang tolong diurut, saya bilang begitu. Karena tadi saya jatuh dari tangga. Lalu istri bilang, yaudah ayo sekarang kita langsung aja pulang. Saya bilang nggak bisa, karena hari ini saya harus serah terima dengan koordinator yang ada di Pos PI Helvetia. Serah terima berkas-berkas semuanya, saya bilang begitu. Nah, jadi saya harus menunggu mereka. Ya sudah, selesai itu kamu nanti langsung pulang. Saya tunggu sampai jam 2. Akhirnya datang ya koordinator tersebut, jumpa dengan Pak Gembala, ngobrol-ngobrol sampai jam 4. Selesai jam 4 saya pesankan Grab, langsung saya pulang balik ke rumah. Sampai rumah saya diurut. Selesai diurut, sudah agak enakan, saya istirahat tidur, bangun bisa beraktivitas seperti biasa. Masuk di hari Senin, Bapak Ibu, tiba-tiba kami dengar kabar bahwa ada orang tua daripada staf kita yang meninggal dunia. Ya, singkat cerita, akhirnya kami datang, tapi sebelum datang kami kemari dulu. Ya, kami kemari dulu. Lalu pas saya lagi angkat speaker, tiba-tiba sakit ini saya, pinggang saya, dan tiba-tiba bunyi. Akhirnya saya bilang sama gembala di tempat ini, saya bilang, Pak, saya nggak bisa angkat speaker, masih sakit pinggang saya bilang gitu. Saya angkat yang ringan-ringan saja. Oke. Setelah itu selesai, kami turun. Habis itu kami pergi ke rumah duka. Selesai acara, baru kami balik. Pas pulangnya sampai ke rumah saya di hari Selasanya, Bapak Ibu. Tapi malamnya itu di hari Senin saya minta tolong sama istri diurut lagi. Ya tahulah, istri saya kan bukan tukang urut. Jadi urutnya pun biasa-biasa saja kan gitu. Yang penting dioles oleh minyak, dioles minyak gitu kan. Diolesi dengan minyak. Habis itu saya tidur pagi-pagi hari Selasa, Bapak Ibu. Sama sekali istri banguni saya. Jadi ayo bangun, anak-anak mau sekolah. Kita harus antar mereka ke sekolah. Kamu harus antar. Saya diam aja. Kenapa Bapak Ibu? Pinggang saya masih sakit. Duduk aja susah, apalagi bangun dari tempat tidur. Saya tergeletak, saya nggak mau cerita dengan istri. Sakit banget. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, hamba minta kesembuhan oleh bilur-bilurmu, darahmu. Hamba yakin, hamba disembuhkan, dan hamba tidak lumpuh. Saya katakan seperti itu Bapak Ibu. Tuhan mengalir kesembuhan. Sambil saya urut-urut pelan-pelan. Tuhan mengalir kesembuhan. Mengalir kesembuhan, darah Yesus menyembuhkan. Singkat cerita Bapak Ibu, mulai lama-kelamaan mulai pulih. Dan akhirnya saya bisa beraktivitas, saya antar anak saya ke sekolah. Saya izin dari kantor, saya nggak masuk kantor karena saya masih sakit pinggang saya. Saya telepon teman tukang urut, dia datang, lalu dia urut. Benar Bapak Ibu, dia bilang untung aja nggak telat. Jadi dari punggung saya sampai ke pinggang, sampai ke kaki, ya sampai ke kaki itu sebelah kiri, itu semua kram, ya. Kalau nggak diatasi segera mungkin, wah kita nggak tahu. Tapi saya sadari Bapak Ibu, pada saat saya tergeletak, pada saat itu ada mujizat terjadi dalam hidup saya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ada darahnya yang tercurah, yang sanggup menyucikan dan memulihkan setiap kehidupan kita. Amin. Karena dikatakan darah Yesus tidak bisa disamakan dengan minyak urapan, karena minyak tidak memiliki kuasa sama sekali. Amin. Minyak tidak memiliki kuasa, tapi darah Yesus memiliki kuasa. Dan dikatakan hanya darah Yesus dan nama Tuhan Yesus yang memiliki kuasa,
yang sanggup menyembuhkan. Amin. Kita angkat pujian kita. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Sekali lagi katakan, dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Allahku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Allahku. Berikutnya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan mengapa darah Yesus memiliki kuasa bagi kehidupan setiap umat manusia. Yang pertama Bapak Ibu dikatakan darah Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Kita lihat di dalam Matius pasal 26 ayat 28. Matius pasal 26 ayat 28 dikatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa dikatakan yaitu untuk mengampuni seluruh umat dosa manusia. Karena di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, kalau darah Yesus tidak ada, kalau Yesus tidak mengorbankan dirinya di atas kayu salib, tentu pasti hidup kita penuh dengan dosa. Kalau hidup kita sudah penuh dosa, maka dikatakan dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Maka Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu tidak mengorbankan dirinya, kita gak bisa berada pada saat hari ini. Tetapi kita berada di alam maut. Kita hidup di dalam maut. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Bapak Ibu, hidup kita ditebus bukan oleh perak ataupun emas. Sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun emas yang kita miliki, mungkin di rumah kita punya banyak emas batangan. Tetapi Bapak Ibu, emas batangan, harta yang kita miliki di rumah kita, tanah yang berlimpah kita miliki, maka harta kita itu tidak bisa menebus segala dosa kita. Yakinlah, tidak bisa untuk menebus segala dosa kita. Karena apa?
Karena darahnya, harganya sangat mahal Bapak Ibu. Kita nggak bisa membayarnya dengan harta yang kita miliki. Bahkan kita mungkin memiliki harta sampai triliunan. Harta kita itu tidak bisa untuk membayar pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan ayat 19 dikatakan, melainkan dengan darah yang mahal. Bapak Ibu, darah Yesus itu mahal. Darahnya sangat mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu, darahnya tak bernoda, tak bercacat. Tidak ada sedikit pun dosa di dalamnya. Sedangkan harta kita, bisa saja kita miliki harta yang begitu triliunan, itu dari hasil apa? Bisa aja itu dari hasil yang tidak benar. Saya bukan mengatakan bahwa selama ini kerja keras kita itu tidak benar. Tetapi Bapak Ibu, bisa saja kita nggak tahu, tanpa kita pikirkan, rupanya harta yang kita dapat itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita ini manusia biasa. Setiap kita melakukan aktivitas kita kemanapun kita berada, tanpa kita sadar, pasti kita ada melakukan apa? Dosa. Tanpa sadar kita pasti melakukan kesalahan. Ketika kita bertindak, ketika kita melakukan sesuatu apapun itu, bisa saja dikatakan yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi darahnya sanggup untuk menyucikan setiap hidup kita, menghapus segala dosa kita. Dalam Efesus pasal pertama ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang kedua Bapak Ibu, dikatakan darah Yesus berkuasa, yaitu untuk menguduskan kita. Dalam 1 Yohanes pasal pertama ayat 7 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dan dikatakan lewat darah Yesus kita dikuduskan dan dilayakkan untuk kita dapat melayani Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa melayani, kita bisa beribadah, kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa mengikuti persekutuan-persekutuan yang ada. Itu karena apa? Itu karena lewat darah Yesus yang tercurah, yang telah menguduskan setiap kehidupan kita. Sehebat apapun worship leader kita, sebagus apapun suara worship leader kita, sebagus apapun suara daripada singer kita, sebagus apapun, sehebat apapun pemain musik kita, tapi kalau tidak ada darah Yesus yang menguduskan hidup mereka, maka hidup mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Sama juga seperti saya Bapak Ibu. Kalau tidak ada Yesus yang mati di kayu salib untuk menghapus dosa saya, yang menguduskan hidup saya, maka Bapak Ibu tentu pasti saya tidak layak untuk berada di mimbar ini. Tapi dengan darahnya, hidup kita dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Hidup kita dilayakkan oleh Tuhan, sehingga kita bisa melayani Tuhan, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bukan lagi dikatakan berasal dari dunia, tetapi kita berasal dari sorga. Karena apa? Karena keluarga negaraan kita adalah keluarga negaraan sorga. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir dikatakan darah Yesus berkuasa untuk mengalahkan iblis. Darah Yesus berkuasa untuk mengalahkan si jahat, setan. Karena dikatakan kuasa darah Yesus membawa kemenangan bagi setiap kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa darah Yesus sangat berkuasa untuk mengalahkan iblis, saya katakan Bapak Ibu, jangan takut. Kalau ada hari gini kita masih takut, udah bahayalah. Berarti kita nggak lihat, nggak mengetahui pengorbanannya untuk mengalahkan si jahat.
Tentu pasti tanpa kita sadari kita sering takut. Ya. Tanpa kita sadari kita sering takut. Begitu ketika kita berada di rumah kita besar dan hanya sendiri, tiba-tiba bunyi suara angin, entah suara apapun itu kan gitu. Tiba-tiba langsung merinding, langsung mungkin dalam hati kita, wah ini kayaknya seperti ada sesuatu yang datang ini kan gitu. Langsung takut kan gitu. Sampai ditelepon keluarganya kan, dari mana kamu? Ayo pulang cepat, takut kali aku di sini, dia bilang begitu kan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa ada Yesus yang mengalahkan iblis, maka kita nggak takut dengan hal-hal yang begituan. Amin. Dulu saya sewaktu di asrama Bapak Ibu, sering menjumpai yang namanya setan, sering menjumpai namanya iblis, apalagi menyerupai pimpinan saya, menyerupai teman-teman saya. Bahkan sampai saya kejar loh Bapak Ibu. Bahkan sampai saya kejar setannya. Kan gitu. Begitu saya naik ke atas tangga, ya sampai ke lantai 4, saya lihat gak ada. Rupanya saya intip lagi, oh lagi turun dia. Saya kejar lagi turun, saya lihat gak ada Bapak Ibu. Hilang dia tiba-tiba. Tapi saya gak takut Bapak Ibu. Pada saat itu saya sendiri gitu. Lalu ketika saya lagi sendiri duduk-duduk, saya lihat di dapur ada kuntilanak Bapak Ibu, lagi duduk. Malahan apa? Seharusnya kan kalau kita melihat begitu kita takut kan gitu. Ini saya gak ada takutnya sedikit pun. Saya jumpai karena apa? Saya tahu ada darah Yesus. Begitu saya datangi dia lari, dia pergi, menghilang langsung. Padahal tadi lagi santai-santai kuntilanaknya lagi sedang duduk kan gitu. Kenapa kita berani? Karena kita tahu ada darah Yesus yang mengalahkan tipu daya iblis, yang mengalahkan tipu daya si jahat, yaitu tipu daya setan. Dalam Wahyu 12 ayat 10-11 dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwah mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita ingat ketiga hal ini. Jangan sia-siakan pengorbanan, penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Hari ini kembalilah kepada kasih-Nya dan hiduplah sesuai kehendak nama-Nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Sekali lagi katakan, dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Allahku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Allahku. Sungguh-sungguh Yesus,
pengabdianku. Sekali lagi katakan, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Baik Bapak Ibu, info tambahan bagi setiap kita bahwasanya setiap hari Kamis selalu diadakan training di tempat ini bagi Bapak Ibu dan anak muda yang rindu untuk melayani di bidang musik, WL singer dan multimedia. Mari bersama-sama datang setiap hari Kamis dimulai pukul 2:30 di tempat ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Mari bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan tutup ibadah kita. Sebelum itu kami mau bertanya Bapak Ibu, ada berapakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di sesi pertama? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, kita semua adalah jemaat-jemaat setia, amin. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dalam doa syafaat. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Allah Bapa yang baik untuk firman-Mu pada siang menuju sore hari ini. Kiranya Engkau yang memateraikan firman yang telah kami dengar ya Bapa, sehingga mendapatkan tempat yang terbaik di hati kami ya Bapa, sehingga bisa menjadi rema bagi hidup kami serta pelita bagi kami ya Bapa dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, di bulan Paskah ini ya Bapa, kami berdoa dan bersepakat ya Bapa untuk berkat kuasa darah Tuhan Yesus yang mengampuni setiap dosa manusia, baik itu dosa pribadi ataupun dosa keluarga ya Bapa. Dengan kuasa penebusan ini, maka kami akan peroleh kedamaian ya Bapa. Di bulan Paskah ini ya Bapa, kami juga berdoa dan bersepakat ya Bapa untuk perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus bagi setiap rumah orang percaya ya Bapa, bagi setiap keluarga, juga untuk usaha, pekerjaan dan pelayanan ya Bapa. Di tengah-tengah goncangan yang terjadi saat ini ya Bapa, kami percaya Allah Bapa meluputkan bangsa Israel seperti bangsa dan bangsa Mesir ya Bapa yang turun atas Mesir ya Bapa. Bapa, kami percaya Bapa perlindungan-Mu ya Bapa itu akan sempurna ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa bersepakat ya Bapa untuk pemulihan tanah ya Bapa, udara dan air yang ada di Indonesia, supaya Tuhan mengubah setiap kutub menjadi berkat ya Bapa. Kematian berubah menjadi kehidupan ya Bapa. Berkat Abraham sampai kepada Indonesia ya Bapa. Bapa, saat ini juga kami percaya kematian Tuhan Yesus itu akan mempersatukan kita yang jauh menjadi dekat ya Bapa, sehingga terciptanya unity di tengah keluarga ya Bapa, dan juga terciptanya unity untuk bangsa Indonesia ya Bapa. Dan Bapa, kami percaya, kami mau mengangkat tangan kami ya Bapa, kiranya Engkau yang mempersatukan dan mendamaikan ya Bapa Ukraina dan Rusia ya Bapa. Kiranya campur tangan-Mu ya Bapa untuk mendamaikan kedua negara ini ya Bapa, dan menghentikan semua peperangan ya Bapa, sehingga terciptanya ya Bapa kedamaian ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya perlindungan-Mu ya Bapa untuk hamba-Mu Bapak Putra Hendra Sitompul ya Bapa, dimanapun dia berada ya Bapa, Kau sertai ya Bapa, Kau berkati ya Bapa pekerjaannya, keluarganya, semua pelayanannya Engkau berkati ya Bapa, sehingga semua membawakan jiwa-jiwa untuk-Mu ya Bapa, sehingga nama-Mu dipermuliakan dimanapun dia berada ya Bapa. Dimanapun dia berada, nama-Mu itu diagungkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapak. Saat ini kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, yaitu Bapak Gembala kami yang ada di pusat, Bapak Insinyur Niko Nyoto Rahjo, dan keempat deputinya ya Bapak. Juga
juga Gembala Pembina kami Bapak R. Bambang Jonan, Gembala Sidang kami Bapak Edi Prajeno, Gembala kami di Stomo Tower Bapak Andrew Tobing. Kiranya Bapak yang memberkati mereka, segenap keluarganya, berkati juga pelayanan mereka, beri tanda-tanda yang lebih ajaib lagi ya Bapak, sehingga semakin banyak jiwa dimenangkan demi kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa Indonesia, yaitu Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden kami Bapak Maruf Amin dan segenap para Menteri Kabinet Kerja TNI Polri dan serta pemerintah-pemerintah yang ada di pusat maupun di daerah. Kiranya Bapak yang memberikan hati yang takut akan Engkau ya Bapak. Bapak juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan maju ya Bapak. Bapak kami juga berdoa ya Bapak untuk pembangunan rumah-Mu yang ada di Sumatera Resort. Kiranya Engkau yang memberkati dan mencukupi semua dana pembangunan rumah-Mu ya Bapak, sehingga mampu selesai tepat pada waktu yang Bapak tentukan ya Bapak. Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang ikut campur dalam penyelesaian pembangunan rumah-Mu ini ya Bapak. Bapak juga kami berdoa ya Bapak, kiranya persembahan yang akan kami berikan itu, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda ya Bapak. Kiranya persembahan yang akan kami berikan ya Bapak itu bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Bapak kami juga ingin memberikan persepuluhan kami ya Bapak, sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Bapak, di mana itu adalah merupakan hak-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau meluputkan kami ya Bapak dari segala malapetaka ya Bapak, perlindungan-Mu sempurna ya Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak kami juga berdoa ya Bapak untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Bapak. Kiranya Bapak juga mengirimkan ya Bapak raja-raja ke tempat ini ya Bapak. Kiranya bangku-bangku yang kosong ya Bapak Engkau penuhi dengan jiwa-jiwa ya Bapak. Engkau kirimkan lebih banyak jiwa ya Bapak. Bapak ya, kami percaya ya Bapak, di mana jemaat-Mu ya Bapak akan makin hari makin bertambah ya Bapak, sehingga bangku yang kosong ini tidak akan cukup lagi ya Bapak, sehingga tempat ini ya Bapak itu semua ya Bapak demi kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Dan kami percaya ya Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap keluarga ya Bapak, suami yang mengasihi istri, istri yang tunduk kepada suami, dan anak-anak patuh dengan orang tuanya. Bapak kami juga berdoa ya Bapak untuk yang bekerja dan masih sekolah dan kuliah ya Bapak, serta mereka ya Bapak berdoa untuk setiap janda-janda ya Bapak dan anak yatim piatu ya Bapak. Kiranya ya Bapak penyertaan-Mu ya Bapak, lingkupan tangan-Mu ya Bapak selalu menyertai mereka ya Bapak dan memberkati mereka dan setiap apapun yang mereka lakukan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak saat ini ya Bapak kami mau mengangkat tangan kami untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam salam Yerusalem. Kiranya Engkau memberkati setiap tempo dan puri Yerusalem. Kiranya berkat yang turun atas Yerusalem itu turun atas tempat ini ya Bapak, turun atas Indonesia ya Bapak. Diberkatilah setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kami rindu ya Bapak menerima berkat daripada-Mu ya Bapak. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa di sorga. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih daripada kuasa anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Rohul Kudus. Itulah gerejanya yang memberkati kehidupan kita, mulai dari hari ini hingga sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam amplop dan menyampaikannya ke dalam kotak-kotak yang ada di pintu keluar. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan suka bernyanyilah, Ya batu keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha. Ya pencipta dunia ini, Ya pencipta dunia ini, Ya membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Ya batu keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Ya batu keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi, Tuhan